humility. Humility adalah kerendahan hati Bapak Ibu. Hari-hari ini kita penting untuk kita mulai merendahkan setiap hati kita. Baik di hadapan Tuhan, baik kepada sesama, baik kepada sekeliling kita, baik kepada keluarga kita. Ya, Ayub pasal 22 ayat 29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Bapak Ibu, kalau dalam terjemahan King James, itu ada namanya yang menundukkan kepala, itu humble person. Yang artinya merendahkan hati Bapak Ibu. Rendah hati dalam kata Ibrani, dalam bahasa Ibrani itu adalah anafah. Yang artinya kerendahan hati, diambil dari kata dasar ana, yaitu rendah hati. Anafah yaitu kerendahan hati. Saat-saat seperti ini Tuhan mau saatnya kita merendahkan hati. Karena gak ada satu orang pun saat ini yang dapat menolong kita. Karena gak ada satu jalan pun yang dapat mengeluarkan kita dari keadaan-keadaan ini. Selain daripada nama Yesus. Selain daripada jalan-jalannya Yesus. Yang setuju katakan amin. Kerendahan hati sangat mudah diucapkan. Tapi sangat sulit untuk dilakukan. Kalau sudah menyentuh masalah diri, pasti kita semua punya permasalahan dalam setiap diri kita masing-masing. Tapi saya mau mengajak hari ini kita mulai membangun 4S. Yang pertama self-respect. Yang kedua self-awareness. Yang ketiga self-acceptance. Yang keempat self-love. Self-respect adalah menghormati diri sendiri. Kita mulai menghormati diri kita karena kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Allah. Yang kedua, kita harus memiliki yang namanya self-awareness. Self-awareness ini adalah kesadaran diri sendiri. Di mana kita menyadari siapa diri kita. Kita menyadari kalau diri kita ini bukan siapa-siapa. Kita harus menyadari kalau diri kita ini adalah makhluk lemah. Yang butuh Tuhan. Orang yang sangat butuh Tuhan. Yang ketiga, self-acceptance. Kita bisa menerima diri sendiri. Artinya bisa menerima keadaan-keadaan kita. Apapun yang terjadi di depan sana, bahkan saat ini kita harus bisa menerima diri kita. Kita harus bisa menerima keadaan kita. Seringkali kita gak bisa menerima keadaan kita. Mungkin ketika kita nanam sayur kol yang mahal jipang, tanam jipang yang mahal tomat, tanam tomat yang mahal sawi, tanam sawi yang mahal kentang, tanam kentang yang mahal cabai. Artinya setiap apapun yang kita kerjakan gak pernah berhasil. Akhirnya kita gak bisa menerima diri kita. Dengar Bapak Ibu, lawan kata dari kerendahan hati adalah kesombongan. Ketika kita gak bisa menerima diri kita dengan apa adanya, kita adalah orang yang sombong. Self-love. Ini lebih berbicara kepada mencintai diri sendiri. Bukan dalam arti kata negatif. Atau bisa saya katakan menghargai diri kita. Menghargai bukan pada saat kita di zona nyaman. Ketika kita melakukan sesuatu, kita dapat promosi. Kita memiliki suatu promosi yang baik sampai kita pada ke puncak karir kita. Lalu kita menghargai diri kita, aku ini hebat. Aku pintar, aku bijaksana. Makanya aku dipromosikan. Aku hebat, aku pintar. Makanya aku bisa sampai saat ini dipakai. Aku hebat, aku pintar. Aku luar biasa, aku jenius. Makanya aku bisa cari duit. Sehingga aku bisa bertahan dalam kondisi-kondisi saat ini. Tetapi begitu ada goncangan, begitu ada proses, begitu ada sesuatu yang terjadi, kita mulai tanyakan kenapa, mengapa, dan kok bisa. Lalu kita mulai gak menghargai diri kita sendiri lagi. Aku ini gagal, aku gak bisa. Dengar Bapak Ibu, bicara kesombongan bukan berarti kita menyombongkan apa yang ada pada kita. Tetapi ketika kita tidak bisa menerima keadaan kita adalah orang yang sombong di hadapan Tuhan. Karena kita tidak menyadari dan tidak mensyukuri apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, landasan utama dari 4S yaitu self-respect, self-awareness, self-acceptance, dan self-love. Landasan utamanya adalah humility. Ketika kita tidak punya pondasi kerendahan hati, maka kita akan cenderung tidak bisa melakukan 4S ini, Bapak Ibu. Orang yang mempunyai self-respect adalah orang-orang yang menyadari siapa dirinya dan penciptanya. Kalau saudara sadar bahwa saudara adalah ciptaan Tuhan dan saudara manusia biasa yang punya keterbatasan, maka saudara pasti akan selalu merasa tidak berdaya dan mengandalkan Tuhan yang jauh lebih berdaya daripada saudara. Itulah sebabnya self-respect akan dibangun di atas humility, yaitu di atas kerendahan hati. Saya langsung masuk ke poin yang utama. Kepada siapa kita mulai kemudian untuk mengaplikasikan kerendahan hati itu?
yaitu kepada sesama. Ciri orang yang rendah hati, di mana dia bisa menempatkan dirinya, tidak merasa lebih pintar dari orang lain, tidak merasa lebih hebat dari orang lain, dan tidak merasa lebih benar dari orang lain. Amsal pasal 3 ayat 34 berkata, Tuhan membenci orang yang sombong, tetapi dia akan mengasihi orang yang rendah hati. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, justru banyak anak-anak Tuhan, justru banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya mulai sombong, terjebak oleh karena kepintarannya sendiri. Hari-hari ini kita melihat sedang viral, bahkan beberapa waktu yang lalu, hamba-hamba Tuhan mulai merasa dia lebih pintar dan dia mulai mengeklaim bahwa firman yang dia kaji ada lebih benar dari firman orang lain. Apa yang dia kaji lebih benar daripada orang lain. Akhirnya hamba-hamba Tuhan mulai menggunakan sarana firman untuk mulai dipakai untuk menonjolkan satu kepintarannya, untuk menonjolkan tafsiran-tafsirannya. Lalu mulai merasa lebih benar daripada yang lain. Aku lebih benar, engkau enggak benar. Akhirnya justru hamba-hamba Tuhan diporak-porandakan oleh pekerjaan iblis. Dan akhirnya mulai dipakai kesombongannya untuk dia mau menyatakan dia lebih pintar. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tidak ada dari kita yang lebih benar. Roma pasal 3 ayat 9 bagian A mencatat, apakah kau lebih hebat dari yang lain, lebih daripada yang lain? Tidak. Di ayat yang ke-10 tidak ada yang benar, hanya Allah sendiri yang benar. Kita ini dibenarkan oleh Allah. Jadi siapakah kita ketika kita merasa kita lebih benar dari orang lain? Siapakah kita ketika kita merasa lebih pintar dari orang lain? Siapakah kita ketika kita merasa lebih dari yang lain? Sedangkan kita dititipkan talenta yang daripada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi semua karena Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan, saya mau bilang kepada setiap kita, firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan itu bukan untuk dijadikan suatu ajang siapa yang lebih pintar untuk menafsirkan. Tetapi saya mau kasih tahu kepada Ibu Bapak Ibu, dengar baik. Firman Tuhan itu untuk direnungkan. Firman Tuhan itu untuk dibaca. Firman Tuhan itu untuk dihidupkan. Firman Tuhan itu untuk diberitakan. Supaya setiap orang yang mendengarnya beroleh keselamatan. Dan mereka mengenal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bahkan 1 Korintus 1 ayat 27 mencatat, Tuhan akan memakai orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Ketika engkau mulai dianggap tidak lebih pintar, ketika engkau mungkin mulai dianggap saat ini tidak lebih mengerti, ketika engkau mulai dianggap saat ini tidak lebih paham, gak apa-apa, jangan balas, bersyukur saja. Karena apa? Karena Tuhan akan selalu mengangkat orang yang bodoh menurut dunia ini untuk mempermalukan orang yang berhikmat menurut dunia ini. Karena Tuhan membenci orang yang sombong, tetapi Dia mengasihi orang yang rendah hati. Yang setuju katakan amin. Dan selanjutnya, sebaliknya, tinggi hati di mana dia tidak suka melihat ada orang yang di sampingnya lebih menyaingi dia, lebih daripadanya. Akhirnya dia mulai menganggap sekelilingnya, akhirnya dia mulai menganggap sampingnya itu adalah merupakan satu saingan. Sederhana Bapak Ibu. Rendah hati adalah orang yang bisa menempatkan dirinya di mana dia tidak lebih daripada orang lain. Tetapi orang tinggi hati di mana dia merasa dia lebih daripada orang lain. Itu cara sederhananya Bapak Ibu. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar dari sekelilingnya, dari sesamanya. Saudara-saudari, cek hatimu. Apakah engkau mau belajar dari teman-temanmu? Karena setiap orang bisa menjadi berkat atas hidupmu. Mulai belajar kepada sekelilingmu, mulai belajar kepada sekitarmu. Terkadang justru orang yang di sekitarmu yang engkau anggap tidak ada apa-apanya, yang engkau anggap tidak mengerti apa-apa, justru dia bisa memberkati hidupmu. Ketika engkau melihat sekelilingmu tidak lebih hebat darimu, saya mau katakan, justru dia punya potensi yang besar ketika kau mau belajar untuk bisa mengubahkan hidupmu dari kekurangan-kekurangan Bapak Ibu. Amin. Saudara, saya mau katakan, mulailah belajar kepada sekeliling. Jangan tinggi hati. Di dalam kehidupan, Tuhan mencatatkan dalam firman Tuhan, humility, kerendahan hati itu banyak dicatatkan dalam firman Tuhan. Artinya Tuhan suka orang yang rendah hati. Saya bisa diberkati lewat hidup saudara.
Saudara juga bisa diberkati lewat hidup saya. Karena setiap kita punya kelebihan masing-masing. Setiap kita punya potensi masing-masing yang bisa dipakai Tuhan untuk memberkati hidup kita, hidup saya dan hidup saudara. Jadi jangan pernah sepelekan apa yang di sebelah kirimu, sebelah kananmu. Jangan pernah asingkan apa yang di sebelah kirimu. Mungkin level hidupmu nggak lebih rendah dari dia dan dia lebih rendah darimu. Lalu akhirnya kamu nggak mau mulai belajar dari dia. Hidupmu aja nggak berhasil, bagaimana aku mau belajar darimu? Dengar Bapak Ibu, saya mau katakan, sekecil apapun yang ada dalam hidupnya, itu berpotensi melakukan hal yang besar untuk mengubah kehidupan. Yang setuju katakan amin. Tetapi setiap orang juga punya kelemahan dalam kehidupannya. Pertanyaannya, apakah kita justru mau melihat kelemahan-kelemahannya saja? Ketika kita sibuk melihat kelemahan-kelemahan orang, ketika kita hanya sibuk melihat kelemahan-kelemahan teman seiman, ketika kita hanya sibuk melihat kelemahan-kelemahan saudara kita, percayalah, dengar baik, engkau tidak akan pernah menemukan kelebihan dalam kehidupan. Bapak Ibu, saya ketika menuliskan firman ini, saya sangat tertampar, Bapak Ibu. Terkadang kita merasa lebih daripada istri kita. Terkadang kita merasa lebih hebat dari istri kita karena kita merasa imam. Aku imam, aku suami, aku lebih benar dari kehidupan. Aku yang tahu, kau nggak tahu apa-apa. Akhirnya kita nggak melihat ada sesuatu yang baik dalam istri kita karena kita hanya sibuk melihat kelemahan-kelemahannya. Lalu akhirnya kita lupa ada suatu kelebihan yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Miliki seperti apa yang saya khotbahkan minggu lalu. Ketika kita memiliki cara pandangnya Tuhan. Tuhan itu memiliki cara pandang yang baik. Tuhan gak selalu melihat kelemahan kita. Tuhan gak selalu melihat keadaan kita. Tuhan gak selalu melihat kegagalan kita. Dia terus berkata, come on my son, bangkit. Karena aku tahu engkau bisa. Karena aku tahu engkau mampu. Untuk itu kata firman Tuhan, 7 kali orang benar jatuh, maka 7 kali juga dia akan bangkit. Karena Tuhan tahu di saat dia gagal, dia punya potensi untuk dia kebangkit kembali. Karena setiap orang punya talenta masing-masing. Setiap orang diberikan Tuhan karunia-Nya masing-masing. Jadi jangan merasa karunia kita lebih hebat. Jangan merasa apa yang ada dalam hidup kita lebih hebat. Karena kita mungkin berotoritas. Lalu kita melihat sekeliling kita sedikit menonjol. Akhirnya kita anggap merupakan jadi satu saingan. Lalu kita mulai gunakan otoritas kita untuk mulai menjatuhkannya. Untuk mulai gak mau belajar dari kehidupannya. Amin. Tetapi pada saat kita tidak hanya melihat kesalahan-kesalahan pada satu orang, pada setiap kehidupan orang, maka kita akan banyak menemukan kelebihan dari setiap orang. Bapak Ibu tahu ketika kita melihat tisu, ini warna putih. Tapi ketika ada satu noda, mata kita pasti akan terfokus saja kepada noda itu. Tidak melihat sekelilingnya ada banyak yang putih bersih. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita melihat kesalahan satu orang, ketika kita melihat kelemahan satu orang, maka mata kita akan tertuju terus kepada kelemahannya. Sehingga kita tidak bisa melihat apa yang ada dalam hidupnya. Dia mempunyai kelebihan, sehingga kita tidak bisa melihat satu potensi kelebihan dalam hidupnya. Padahal dengar baik Bapak Ibu, ketika kita mau belajar, mungkin di situ ada berkat yang lebih juga untuk kita. Yang setuju katakan amin. Kepada siapa kita kemudian untuk mulai merendahkan hati? Yaitu kepada Tuhan. Bagaimana kita mulai mengaplikasikan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Dengan kita menyadari dan kita bisa menempatkan kalau kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan kita, bukan kehendak kita. Orang yang mengerti kalau kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupannya, bukan kehendak dia sendiri, adalah orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati, yang bisa menerima keadaannya. Ketika engkau memiliki self-awareness, maka dengar baik, engkau akan menemukan pondasi yang hebat yang bernama humility, kerendahan hati. Ketika engkau bisa mengetahui siapa dirimu, ketika engkau mengerti dan bisa mengetahui apa yang Tuhan telah berikan atas hidupmu, maka engkau akan pasti rendah hati. Dan engkau tidak selalu memaksakan, Tuhan kehendakkulah yang jadi, bukan kehendakmu. Ketika kita mulai berpikir harus kehendak kita yang jadi, kita adalah orang yang sombong Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, bahkan 7 dan 8. Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri,
yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia seumpama apa? Dia seumpama semak bulus yang ditaruh di padang belantara, yang gak pernah mengalami keadaan baik. Bapak Ibu terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Kenapa kita disebut sombong? Kenapa saya sebut ayat ini ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Itu saya sebut orang yang sombong. Karena kita merasa kehendak Tuhan itu tidak berarti buat kita. Kehendak kita yang harus terjadi. Itu adalah orang yang sombong. Ketika kita mulai mengandalkan sekeliling kita, ketika kita mulai mengandalkan kehidupan kita mulai mengandalkan kekuatan kita disebut adalah orang yang sombong. Dan orang yang sombong tidak akan pernah mengalami keadaan baik dalam hidupnya. Dia seumpama seperti semak bulus. Bapak Ibu tahu, saudara-saudara kekasih tahu apa itu semak bulus? Kalau Bapak Ibu sering nonton film-film yang ada di padang gurun, semak bulus itu adalah rumput yang tidak ada bunga, yang berduri, yang terus ditiupkan angin. Dan dia tidak akan pernah mengalami namanya hujan. Dia tidak pernah mengalami namanya air. Bicara seperti di padang belantara adalah sebuah kekeringan. Orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan kehebatannya, orang yang mengandalkan sekelilingnya, dia tidak akan pernah mengalami keadaan yang baik. Seperti orang yang ditaruh di padang belantara. Padang belantara berbicara tentang kekeringan. Bukan hanya kekeringan masalah keuangan, perekonomian, tetapi kerohanianmu. Ketika engkau melihat tidak ada sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu, maka kerohanianmu akan menjadi kering. Untuk itu mulai andalkan Tuhan. Jangan sombong, jangan tinggi hati, tetaplah humility, rendah hati, Bapak Ibu. Tetapi ayat ke-7 dan ke-8 kabar baiknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Dia seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu mengalami keadaan baik, yang buahnya dia terus akan menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Hari-hari ini justru banyak anak-anak Tuhan dalam keadaan ini udah gak pernah gereja, gak pernah berdoa, gak pernah ngandelin Tuhan. Justru pada saat ini mulai sibuk mempertanyakan Tuhan. Apa yang mau kau sedang buat Tuhan? Apa yang mau Tuhan sedang lakukan? Kenapa Tuhan biarkan ini? Kenapa Tuhan biarkan itu? Kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa Tuhan izinkan itu? Lalu kata Tuhan, kau gereja gak pernah, berdoa gak pernah, nyari aku gak pernah, nuntutmu banyak. Justru banyak sekarang orang mulai sombong. Ketika dia merasa sampai detik ini luput dari virus corona, dia akhirnya mulai berpikir kalau itu semua karena kekuatanmu. Gereja gak pernah, ibadah gak pernah, berdoa gak pernah. Justru banyak nuntutnya sama Tuhan. Justru nanya, ini Tuhan kenapa terjadi seperti ini? Tuhan kok biarkan seperti ini? Tuhan kok izinkan seperti ini? Tengok mana Tuhan kalian yang selama ini kalian sembah-sembah. Aku sekarang saat ini gak kenapa-kenapa tuh. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, semua ada kairosnya Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan mau kehendaknya lah yang berlaku. Yang setuju katakan amin. Jangan sombong, humility, rendahkanlah hatimu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, apa ganjaran buat orang yang rendah hati? Apa ganjaran orang yang tidak sombong? Kita buka Amsal 22 ayat 4. Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Bapak Ibu sudah menemukan? Jika Bapak sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita baca sekali lagi. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya! Haleluya! Klaim dalam setiap kehidupanmu Bapak Ibu. Klaim dalam setiap kehidupanmu anak-anak Tuhan. Ketika engkau rendah hati,
maka engkau akan memiliki kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tapi saya mau bilang, kekayaan yang di sini bukan hanya berbicara tentang materi, tetapi kekayaan secara rohani, kekayaan secara damai sejahtera, kekayaan secara di mana kita, cinta kita semakin hari, setiap hari semakin bertambah di dalam Tuhan. Dan di saat engkau mulai rendah hati, percaya, kita kembali ke Ayub 22 ayat 29. Tuhan akan menyelamatkanmu. Karena kalau kita udah sombong Bapak Ibu, kepada siapa lagi kita berpegang? Karena kalau kita pikir kita bisa melewati ini semua dengan cara aku menghindari Tuhan, udahlah gak perlu Tuhan, cuci tangan aja, pakai masker, gak usah keluar, terus di rumah aja, pasti aku aman Tuhan. Tapi gak mau pernah cari Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, Tuhan izinkan ini, saya percaya dicatat Tuhan dalam agendanya. Dan Tuhan tahu ini semua terjadi dalam pemandangannya dan dalam kedaulatannya. Saya percaya lewat keadaan ini Tuhan ingin semua umatnya menyadari self awareness, siapa diri. Ketika dia menyadari bahwa dia adalah makhluk lemah yang membutuhkan Tuhan, Tuhan mau ini saatnya engkau berbalik dan datang kepadaku. Karena engkau tidak bisa lagi mengandalkan kekuatanmu, karena engkau tidak bisa lagi mengandalkan kepintaranmu, karena engkau tidak bisa lagi mengandalkan sekelilingmu. Saatnya engkau datang kepadaku, karena hanya namaku yang mempunyai kuasa, yang sanggup meluputkanmu dan yang sanggup memberikanmu jalan keluar yang setuju. Katakan amin.